Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan hari ini teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini saya akan membahas sebuah saham yang masuk dalam berita kemarin ya tanggal 13 Februari 2025, sebuah saham yang bergerak di bidang tambang yang bergerak di bidang tambang gitu ya. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan sebuah hadis. Nah, jadi hadis riwayat Muslim ini menyatakan bahwasanya barang siapa yang mengajarkan ilmu, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Nah, oleh karena itu di sini saya mencoba berbagi ilmu kepada teman-teman tentang analisis sebuah saham gitu ya. Namun analisis ini bukan sebuah bentuk ajakan, namun di sini ajakan untuk membeli ya. Namun di sini saya memberikan analisis dalam bentuk opini atau dalam bentuk disclaimer gitu ya. Di mana ini bukan sebuah ajakan. Keputusan untuk membeli sebuah saham ataupun menjual sebuah saham yang dimiliki teman-teman itu adalah mutlak hak milik teman-teman sendiri gitu ya. Jadi sini saya tidak mengajak untuk menjual atau membeli. Nah, kita akan membahas hari ini sebuah saham. Saham ini adalah saham namanya MDKA. Ini adalah berita ya, saya boleh bacakan dulu berita. Kemarin di tanggal 13 Februari 2025, IHSG melemah ke 6.613 pada Kamis. Saham-saham ini naik double digit. Nah, ini menarik ya untuk kita bahas. Mari kita baca dulu beritanya. Nah, di berita koran ya, di sebuah media massa di kontan, media elektronik ya, indeks harga saham gabungan IHSG melorot lagi di perdagangan hari ini setelah hanya mampu naik sehari. Kamis, IHSG melorot 0,48% atau 32,21 poin ke 6.613,57 pada perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI). IHSG juga masih tercatat turun 3,81% dalam 5 hari perdagangan terakhir. Berarti dalam 5 hari terakhir ini sudah mengalami penurunan sampai 3,81%. Cukup besar juga ya. Sedangkan sejak awal tahun IHSG turun 6,59%. Udah 6% turun ya sejak awal tahun. Nah, ini adalah top gainers LQ45 hari ini ya, hari tanggal semalam ya, tanggal 13 Februari. Ada PT MDKA, Vigio, dan Sido. Nah, ini saya tertarik ya untuk membahas saham ini yang top gainers LQ45 PT Merdeka Copper Gold. Oke, ini kita akan bahas satu persatu baik dari segi finansialnya ya, dari segi rasionya dan juga dari segi grafik dan juga dari segi saham yang kita investasikan apakah dapat keuntungan atau tidak selama 5 tahun terakhir gitu ya. Oke, kita lihat dulu ya, kita baca, saya akan bacakan company overview-nya. PT Merdeka Copper Gold Merdeka adalah perusahaan induk dengan anak perusahaan yang bergerak dalam bidang kegiatan usaha pertambangan, di mana ini meliputi eksplorasi dan produksi emas, perak, tembaga, serta mineral terkait lainnya, serta layanan pertambangan. Anak-anak perusahaan tersebut adalah PT Bumi Suksesindo (BSI), pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi untuk tambang Tujuh Bukit, PT Damai Suksesindo, pemegang izin eksplorasi yang berdekatan, PT Batu Tua Tambang Raya, pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian, PT Batu Takharisma, ya,
terus apalagi PT Merdeka Mining Service, terus ada PT Pani Bersama, terus ada PT Puncak Emas Tani. Nah, ini adalah anak-anak perusahaannya ya. Nah, di sini juga disebutkan bahwasanya selain itu pada November 2018 Merdeka membeli 66% saham proyek emas di Gorontalo. Pengembangan proyek emas Gorontalo memberi peluang penambangan emas dengan sumber daya terukur, tertunjuk dan tereka hingga 2.370 oz emas. Sebagai perusahaan pertambangan Indonesia kelas dunia, Merdeka dimiliki oleh pemegang saham terkemuka termasuk PT Saratoga Investama, Sedaya, PT Provident Capital Indonesia, dan Bapak Garibaldi Thohir. Oh, Bapak Garibaldi Thohir ini kakak saudaranya dari itu ya, Bapak Erick Thohir. Nah, ketiga pemegang saham utama Merdeka itu memiliki rekam jejak yang luar biasa dalam kesuksesan mengidentifikasi, mengembangkan dan mengoperasikan beberapa perusahaan publik di Indonesia. Nah, jadi saham PT MDKA ini ya dimiliki oleh berbagai ini ya perusahaan dan juga dimiliki oleh perorangannya itu Bapak Garibaldi Thohir sahamnya. Nah, saham MDKA ini masuk dalam kategori ini ya, kategori IDX 80, IDX 30 dan juga masuk dalam kategori LQ45. Nah, ini apabila kita lihat harga sahamnya dari bentuk grafik ya, dari 5 tahun terakhir, tepatnya mulai dari tahun 2020 sampai di tahun 2020 Januari ya, awal sampai dengan hari ini, itu harga saham grafik dari harga saham itu seperti ini. Nah, memang kalau dari kita lihat ya, harga sahamnya ini mengalami kenaikan ya dari secara grafik. Secara grafik kita lihat secara 5 tahun ini mengalami pertumbuhan memang. Namun di sini ada lonjakan kenaikan yang cukup signifikan. Sehingga ini nanti akan mempengaruhi hasil investasi dari segi capital gain yang diperoleh oleh teman-teman apabila melakukan investasi selama 5 tahun terakhir gitu ya. Nanti kita akan bahas kita bahas hasil investasi selama 5 tahun terakhir. Nah, apabila kita lihat dari net income dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, memang tahun 2019 dari 2019 itu mulai mengalami penurunan ya net income-nya. Namun di tahun 2022 mengalami kenaikan. Namun secara keseluruhan ya net income-nya itu turun sampai dengan 102%. Ini mengalami penurunan. Lalu kita lihat dari segi revenue-nya. Dari segi revenue-nya selama rata-rata selama 5 tahun terakhir itu sih memang mengalami pertumbuhan ya 54%. Lebih lanjut saya nggak tahu nih kenapa revenue-nya lebih besar, sementara net income-nya ini nah net income-nya ini rata-rata pertumbuhannya mengalami penurunan sebesar 102%. Dari segi revenue-nya juga mengalami kenaikan ya, ini mengalami kenaikan sebesar 54%. Dan kita lihat dari segi EPS-nya itu rata-rata pertumbuhan mengalami penurunan. Riwayat dividen, memang perusahaan MDKA ini, PT MDKA ini tidak pernah membagi dividen sejak mulai IPO tahun 2015 ya. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana simulasi investasi apabila dilakukan selama
5 tahun, tepatnya di tahun 2020 sampai 2025, tepatnya di bulan 2 ini. Nah, di tahun 2020 di awal Januari, ya, di awal tahun itu tepatnya di Januari, harga penutupan harga saham itu di angka Rp1.141 per lembar saham. Sehingga apabila kita investasi konsisten selama 5 tahun sebanyak 3 juta setiap bulannya, maka lembar saham di bulan 1 itu kita peroleh lembar saham itu sebanyak 2.600 lembar saham atau 26 lot. Nah, begitu seterusnya. Ini harga saham ini saya peroleh dari harga terakhir perdagangan, ya, hari penutupan. Kemudian sampai di tahun 2025, ya, bulan 2, sehingga lembar saham yang diperoleh sudah 74.300 lembar saham atau 743 lot, gitu ya. Nah, di sini PT MDKA tadi saya bilang tidak pernah membagikan dividen dari 2015, mulai dari IPO sampai sekarang dia tidak pernah membagikan dividen. Nah, jika kita lihat hasil investasi kita secara capital gain, total investasi itu selama 5 tahun terakhir sampai dengan 186 juta rupiah, ya, 186 juta. Jika kita jual saat ini di 74.300 lembar saham ini kita jual saat ini di harga 1670, maka diperoleh 124 juta. Sehingga ini bisa mengalami kerugian apabila dijual saat ini sebesar 61 juta, lebih hampir 62 juta, ya. Nah, ini bisa mengalami kerugian. Kenapa bisa begitu? Karena di akhir tahun 2021 sampai di tahun 2023, tepatnya di bulan 3, itu harga saham mengalami pelonjakan, kenaikan. Nah, ini kita lihat dari grafik ini tadi, ya. Nah, grafik ini tadilah pada saat harga mengalami kenaikan, sehingga apabila investor membeli harga di atas, ya, dan di-average-kan, dirata-ratakan sampai dengan hari ini bisa mengalami penurunan. Namun apabila dilihat secara 5 tahun, ya, ditarik garis dari bawah, dari awal itu mengalami pertumbuhan seperti itu, ya. Nah, ini bisa mengalami kerugian. Nah, lalu bagaimana kesimpulannya? Nah, kesimpulannya itu dari segi net income 5 tahun terakhir MDKA ini mengalami penurunan, EPS-nya mengalami turun, revenue mengalami kenaikan. Dari grafik pertumbuhan ini naik, ya, naik selama 5 tahun. Tapi menggunakan simulasi investasi selama 5 tahun itu ternyata mengalami penurunan. Riwayat dividen, MDKA tidak pernah membagikan dividen. Jadi rata-rata dari analisis saya ini mengalami penurunan. Nah, kesimpulan dari analisis keseluruhan ini, saya memberikan rekomendasi tidak untuk diinvestasikan, ya. MDKA ini tidak untuk diinvestasikan. Kenapa? Karena tentunya investor berharap mendapatkan keuntungan baik itu dari dividen ataupun dari capital gain. Nah, kita lihat dari capital gain, dividen. Apabila kita lihat dari dividen, perusahaan tidak pernah membagikan tidak pernah membagikan dividennya, gitu, ya. Kemudian dari segi capital gain, secara 5 tahun terakhir apabila kita investasi secara rutin juga mengalami kerugian, gitu, ya. Jadi kalau saya secara berdasarkan analisis 5 tahun terakhir ini, kalau saya merekomendasikan tidak untuk diinvestasikan. Namun untuk investasi mungkin 10 tahun atau 15 tahun ini bisa saja
jadi patokan ya untuk kita investasi ya, bisa jadi recommended lah gitu ya, bisa dijadikan investasi, tapi untuk jangka panjang lagi ya, 10 atau 15 tahun, tapi berdasarkan grafik yang kita lihat seperti ini. Nah, itu saja analisis hari ini. Saya tidak memberikan menyuruh Anda untuk investasi, baik itu membeli ataupun menjual. Saya hanya memberikan rekomendasi berdasarkan analisis saya secara sederhana. Namun keputusan menjual dan membeli itu adalah hak Anda. Ya, karena apabila mengalami keuntungan, Anda yang menikmati, mengalami kerugian juga Anda yang menikmati. Sampai sekian video analisis dari saya. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton. Jangan lupa di like dan di subscribe channel ini agar semakin berkembang, dan saya pun semangat untuk saling berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Selamat pagi semuanya, sampai jumpa, bye bye.